Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Johar yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga tentunya nikmat sehat yang masih kita miliki hingga hari ini. Ya. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya, dan insya Allah kita semua yang ada di sini termasuk dari golongan umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bapak-bapak sekalian, mari kita awali kajian malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, malam hari ini setiap Jumat malam seperti biasa kajian bapak-bapak ekspatriat yang ada di Hong Kong maupun di negara yang lainnya, insya Allah sebentar lagi akan bergabung teman-teman yang lain. Acara ini juga kita live-kan di Facebook, juga nanti setelah selesai kita upload di YouTube juga, sehingga kalau kita ada yang miss atau teman-teman yang lain yang belum bergabung, bisa nanti dilihat di rekaman kita, sehingga insya Allah ilmunya akan semakin didapatkan banyak orang dan akan semakin memberikan manfaat, insya Allah. Malam hari ini kita akan membahas tema tentang Sirah Nabawiyah, melanjutkan pembahasan buku Syadul Ma'ad, ya bekal menuju ke akhirat, yang nanti seperti biasa akan kita bacakan satu persatu, kemudian akan diulas oleh Ustadz Johar. Tanpa panjang lebar, kami persilahkan kepada Ustadz Johar untuk bisa memberikan materinya. Silakan Ustadz Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah, kawan-kawan masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong, terkhusus kawan-kawan bapak-bapak dari ekspatriat, alhamdulillah, pertama sekali tentu senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kemampuan. Ada orang yang diberikan nikmat sehat tapi tidak sempat untuk ikut kajian seperti kita sekarang ini. Ada orang juga memiliki nikmat kesempatan tapi dia tidak sehat, sehingga dia tidak dapat melaksanakannya seperti yang kita laksanakan sekarang. Ada juga yang punya waktu, dia juga punya kesehatan tapi tidak punya kemampuan. Artinya banyak hal yang menghalangi dia, tidak punya paket, tidak ada internet, tidak ada kemampuan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemampuan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam kajian secara online kita yang sudah kita laksanakan dalam beberapa pekan ini. Kita selalu berdoa mudah-mudahan apa yang kita baca
ilmu yang kita pelajari malam hari ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada banyak ilmu yang dipelajari oleh orang, tetapi tidak semua ilmu itu memberikan efek yang positif kepada orang tersebut, sehingga itu disebut ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak tunduk takut kepada Allah, dari amalan yang tidak diterima, tidak diangkat, dan dari doa yang tidak didengar, tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita memiliki ilmu, kita berdoa. Mudah-mudahan kita berharap dengan ilmu itu ada manfaat kita dapatkan. Kita berdoa mudah-mudahan hati kita ini khusyuk, hati kita tunduk kepada Allah. Karena di antara perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian yang itu tadi. Karena banyak orang yang berilmu, justru dia mempermainkan agama. Nah, kemudian kita juga berdoa kepada Allah dari amalan yang tidak diterima. Karena alangkah ruginya kita beramal, kita sholat, kita sedekah, kita zakat, kita baca Quran, kita melaksanakan ibadah haji, kita umroh, dan lain sebagainya. Tapi ternyata amalan-amalan itu tidak diterima. Sangat merugi. Tapi diterima atau tidaknya amalan kan tergantung kepada Allah. Kita tidak tahu. Kita merasa sudah sempurna melaksanakan ibadah-ibadah yang dibebankan kepada kita. Tapi belum tentu juga diterima oleh Allah. Maka kita berdoa mudah-mudahan amalan kita diterima. Kita dihindarkan oleh Allah dari amalan-amalan yang tidak diterima, supaya kita tidak termasuk orang yang merugi. Karena di antara orang yang merugi itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi? Bukan hanya orang yang merugi, orang yang paling merugi. Siapa itu? Alladzina, orang-orang, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayat. Orang yang tersesat amalannya di dunia, artinya amalannya ini tidak terima sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi dia merasa sudah berbuat baik. Nah, ini repot. Nah, merasa sudah sempurna melaksanakan suatu amalan atau ibadah, ternyata di sisi Allah amalan itu kosong. Itulah orang yang paling merugi. Mudah-mudahan Allah jauhkan. Yang keempat, kita meminta dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa yang tidak diijabah, dari doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meminta, kita memohon, kita mengajukan keinginan-keinginan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Tapi berapa banyak permintaan manusia yang tidak dikabulkan oleh Allah, bukan karena Allah tidak mau mengabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, kata Allah. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentangku, katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab permintaannya apabila dia meminta kepadaku. Tapi kenapa banyak permintaan kita yang tidak dikabulkan? Mungkin karena dosa-dosa yang kita lakukan terlalu banyak. Makanan kita tidak pedulikan halal haramnya, kemudian juga keyakinan kita kepada Allah mungkin berkurang dan lain sebagainya. Itu diantara amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang menghalangi dikabulkannya doa seseorang. Nah, doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi bisa kita renungkan terus setiap saat. Mudah-mudahan makin banyak kita belajar ilmu, makin banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Karena di antara orang yang paling berat siksanya nanti, kata salah satu sabda Nabi SAW, orang yang paling berat siksanya di akhirat nanti adalah orang yang memiliki ilmu tetapi tidak memberikan manfaat ilmu itu kepadanya. Mudah-mudahan kita hindarkan
dari amalan-amalan itu tadi, dan apa yang kita pelajari bisa memberi manfaat kepada kita. Kita terakhir membaca tentang tuntunan Rasulullah dalam fitrah dan segala keragaman. Sekarang insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan mengkaji sisi-sisi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan-tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita bisa menjadikan Nabi itu benar-benar sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau kita tidak mengetahui sisi-sisi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita menjadikan Nabi sebagai role model, sebagai idola, sebagai panutan, kalau kita jauh dari sejarah hidup perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kita mempelajari, mudah-mudahan ya kita semakin terinspirasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita bisa memperbaiki amalan kita. Karena di antara firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia beramal saleh. Apa amal saleh itu? Amal saleh itu amal yang sesuai dengan tuntunan yang dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat kita, puasa kita, zakat kita, apakah sudah sesuai dengan yang dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, karena kalau tidak sesuai dengan yang dituntun Nabi, maka bisa jadi amalan itu tidak diterima. Dengan kita membaca sejarah perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan-tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa menjadikan menjadi landasan amalan kita, landasan ibadah kita. Kita akan lanjutkan seperti biasa, Ustaz Imam. Saya persilakan antum untuk mengatur jalannya kajian kita malam hari. Ya, baik Ustaz Johar. Saya awali dulu ya Bapak-Bapak ya. Saya share screen, nanti kita bisa membaca gantian. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir ini. Pak Didi, Pak Ghazali, Pak Zirjis. Pak Zirjis nyetir pesawatnya ini dari belakang, Pak Zirjis. Balik. Iya tuh. Membelakangi. Baik, ini ya tuntunan Rasulullah saat berkata, diam, tersenyum, dan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk Allah yang paling fasih, paling merdu kata-katanya, paling lembut tutur katanya, sampai-sampai perkataan beliau dapat mempengaruhi hati sekian banyak manusia dan menawan jiwa. Bahkan musuh-musuh beliau juga mengakui hal ini. Jika berkata, maka perkataan beliau terinci dan jelas, terkadang diulang-ulang, tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat, tidak terputus-putus atau tersela dengan diam. Terkadang beliau mengulang hingga 3 kali agar perkataan beliau benar-benar bisa dipahami. Beliau lebih banyak diam jika memang tidak dibutuhkan untuk bicara. Mengawali dan mengakhiri perkataan dengan ujung bibirnya. Berkata, Loh, kok berhenti? Pris. Oh, ini kayaknya belum bayar rekening internet. Tidak terputus, tak diam. Terkadang beliau mengulang 3 kali. Oh, loh. Ada masalah tadi putus ya? Tapi adminnya putus masih bisa jalan. Oh, terputus ya tadi ya? Iya. Oh, terputus, maaf. Koneksi mungkin ini. Oh ya. Ini. Oke, sebentar. Ya. Gara-gara Jirjis. Iya sih, Pak Bambang ini. Okay. Jika beliau tidak menyukai sesuatu, maka hal itu dapat diketahui lewat rona muka beliau. Tawa beliau berupa senyuman, bahkan semuanya berupa senyuman. Puncak senyuman beliau adalah gigi geraham beliau kelihatan. Beliau tersenyum karena memang ada sesuatu yang membuat beliau tersenyum.
yaitu hal-hal yang membuat beliau takjub atau hal-hal yang jarang terjadi atau aneh. Beliau juga tersenyum karena gembira, karena melihat sesuatu yang menggembirakan atau ikut dalam kegembiraan itu. Tapi ada kalanya beliau tersenyum justru pada saat yang seharusnya beliau marah. Beliau tersenyum karena dapat menguasai rasa amarah. Ya, Sedangkan, cukup Ustaz? ya. Oke. Mungkin kita ini dulu, kita kaji dulu. Rasulullah SAW adalah makhluk Allah yang paling fasih. Di antara sabda Nabi SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan Allah 5 keistimewaan yang tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan kabar kemenangan dengan ditancapkan rasa gentar pada musuh-musuhku itu dalam sejauh sebulan perjalanan. Artinya jarak sebulan perjalanan itu musuh sudah gentar. Kemudian yang kedua, itu jawami'ul kalim. Rasulullah, aku diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu ucapannya singkat, maknanya padat. Ucapannya itu sedikit, tetapi maknanya dalam dan juga sangat luas. Gitu. Ini kan salah satu ciri orang yang fasih. Itu ngomongnya tidak banyak, tapi isinya padat begitu. Maka hadis-hadis Nabi SAW itu kadang-kadang simpel-simpel. Tetapi ulama-ulama itu mensyarah sampai berjilid-jilid. Hadis Arba'in Nawawi itu sebagian simpel-simpel. Ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Ya kan? Ya. Artinya kata sesimpel itu, tapi ketika dijelaskan itu panjang lebar. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Begitu aja, itu simple, tetapi maknanya dalam. Dimanapun Anda berada, itu berarti ketika kalian di masjid, kalian bertakwa. Ketika kalian di pasar, kalian bertakwa. Ketika kalian berpolitik, kalian bertakwa. Ketika kalian di dunia pendidikan, kalian bertakwa. Ketika kalian berperang, kalian bertakwa. Jadi dimanapun berada. Tapi kalimatnya singkat. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Banyak orang yang bertakwa ketika di masjid saja. Ketika di pasar, lupa dengan ketakwaan. Ketika di tempat kerja, lupa dengan ketakwaan. Ketika di suatu tempat lain, lupa dengan ketakwaan. Sehingga hadis ini walaupun singkat, tapi padat. Nah, ini diantara salah satu hadis tentang kefasihan Nabi. Uti itu jawami'al kalim. Aku diberikan oleh Allah kemampuan berbicara singkat, tapi maknanya padat. Dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian merdu paling lembut tutur katanya. Rasulullah SAW pernah marah, tetapi hanya sedikit beliau marah. Beliau marah kalau melihat sesuatu yang memang tidak bisa ditolerir. Ya. Pernah suatu saat Usamah bin Zaid itu minta keringanan hukuman bagi seorang perempuan yang mencuri. Perempuan ini dari kalangan yang elit. Sehingga ketika mencuri, kalau dipotong tangannya malu. Dia malu, keluarga besarnya yang orang terpandang itu pasti juga akan malu. Sehingga dia lapor kepada Usamah. Usamah ini cucu dalam tanda petik ya, cucu angkatnya Rasul. Dia anaknya Zaid bin Harithah. Nah, dia dicintai benar sama Rasul. Memang Zaid dan Usamah ini salah satu di antara sahabat yang paling dicintai Rasulullah SAW. Mereka beranggapan kalau seumpamanya ngomong melalui Usamah bisa jadilah Rasulullah memaafkan, jadi mungkin tidak akan dipotong tangannya. Ketika disampaikan itu kepada Rasulullah, marah Rasulullah. Wahai Zaid, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu minta keringanan dalam hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah? Hudud itu hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau mencuri potong tangan, kalau minum khamr dicambuk, kalau berzina ada yang dirajam, ada yang dicambuk. Kemudian kalau menuduh orang berzina, dia juga dicambuk 80 kali dan lain sebagainya. Itu sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Ada hukuman-hukuman yang nggak ditetapkan, yang itu dikembalikan kepada pemerintahan atau kepada penguasa. Tapi kalau hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala nggak ada keringanan. Rasulullah sampai marah. Atashfa'u fi haddin min hududil. Apakah kamu meminta keringanan atas hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa aimullah
"Lau kanat Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, beliau sambil marah lagi. Demi Allah, kalau seumpamanya Fatimah binti Muhammad, disebutkan langsung, bukan hanya kalau Fatimah, tapi kalau Fatimah binti Muhammad. Seakan-akan Rasul ingin menekankan, kalau Fatimah anaknya pemimpin tertinggi yaitu Muhammad saja mencuri, laqata'tu yadaha. Aku sendiri yang akan memotong tangan. Artinya nggak akan aku wakilkan kepada aku sendiri. Maka apalagi orang lain. Dan kadang-kadang Rasulullah SAW juga marah, tetapi tidak banyak beliau marah. Beliau marah kalau melihat ada hukum-hukum Allah yang dilanggar. Ya kan? Suatu hari pernah sahabat itu dalam suatu peperangan, ada salah satu yang junub, mimpi basah. Kemudian di kepalanya itu ada penyakit. Dia tanya kepada salah satu sahabat, kira-kira menurutmu apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus tetap mandi? Sahabat itu mengatakan, ya orang namanya junub ya harus mandi lah. Ya kan? Mandi besar, mandi wajib. Akhirnya dia mandi. Ketika mandi dia mati. Tewas. Ya kan? Ya, karena sakit di kepalanya itu tidak tertahankan. Hingga dia meninggal dunia. Lapor kepada Nabi SAW tentang kejadian itu. Dia marah. Ya kan? Kenapa tidak kamu suruh saja dia untuk bertayamum? Ya gitu. Sesungguhnya kata Rasulullah, sesungguhnya penyakit ketidaktahuan adalah bertanya. Innama syifa'ul ayyis su'al. Sesungguhnya penyakit orang yang tidak tahu itu bertanya. Jangan sok tahu. Jangan mengambil hukum sendiri. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ingin memudahkan. Suatu kali juga, kalau saya tidak salah, ini Zaid atau Usama bin Zaid. Dia pernah berperang. Kemudian dalam suatu peperangan itu, ada satu orang yang terdesak mundur. Kemudian dia mengucapkan syahadat. Ketika dia mengucapkan syahadat dalam keadaan dia terpukul ya, artinya dalam keadaan dia memang sudah tidak punya daya upaya lagi, dibunuh sama Zaid ini. Nah, akhirnya lupa Usama atau Zaid ya, artinya salah satu sahabat ini membunuh. Kemudian lapor kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ala syaqaqta qalbah. Kamu sudah membelah dadanya. Tahu dari mana kamu kalau dia itu masuk Islam karena terpaksa? Rasulullah kan dia sedang terpojok, dia nggak punya daya upaya, karena itulah dia masuk Islam, dia syahadat. Ketika sebelum itu dia nggak mau bersyahadat. Rasulullah marah betul. Kamu sudah belah dadanya belum? Kamu tahu dari mana kalau dia itu bersyahadat karena terpaksa, kalau dia bersyahadat karena takut dan sebagainya. Bisa jadi dia bersyahadat benar-benar karena Allah SWT. Kalau tidak bisa membelah dadanya, tidak mengetahui hakikatnya. Maka ketika orang mengucapkan syahadat, sudah diterima saja. Rasulullah menerima ratusan sahabat yang bersyahadat ketika Fathu Makkah. Di tahun ke-8 Hijriah, Fathu Makkah itu, orang-orang Makkah sudah terpojok, tidak punya daya upaya lagi. Rasulullah dengan pasukannya datang dari Madinah untuk membebaskan Makkah. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan. Siapa yang berada di rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Barang siapa yang di rumahnya masing-masing, dia aman. Barang siapa yang berlindung di Ka'bah, dia aman. Sudah ada kekuatan lagi, mau ngapain? Mau melawan tidak ada. Tetapi ketika mereka datang, Rasulullah bertanya, wahai sekalian masyarakat Quraisy, masyarakat Arab, masyarakat Mekah, kira-kira menurutmu apa yang akan aku lakukan kepadamu? Artinya kamu keadaan sekarang sedang lemah, kami yang kuat nih. Padahal 8 tahun yang lalu kamu mengusir kami. Puluhan tahun, ya, sekitar 13 tahun, kalian menyiksa, menyakiti, menganiaya sahabat-sahabat kami yang masuk Islam. Sekarang di tahun ke-8 Hijriah ini, kami datang kepada kalian dengan keadaan kuat dan kalian dalam keadaan lemah. Kira-kira menurut kalian apa yang akan kami lakukan kepada kalian? Mereka kompak mengatakan, akhun karim, ibnu akhil karim. Wahai Muhammad, engkau adalah orang yang mulia. Engkau anak dari orang yang mulia. Tidak mungkin kamu melakukan perbuatan yang tidak mulia. Akhirnya Rasulullah kemudian mengatakan, idhabu fa antum tulaqa. Pergi kalian semua aku bebaskan. Semua perbuatan yang pernah kalian lakukan selama kami dulu ditindas di Mekah, dimaafkan. Kalau seumpamanya kita mau suudzon terus, pastilah satu di antara dua itu ada yang Islam karena terpaksa, karena takut. Ya kan?
Tetapi Rasulullah nggak mikir gitu. Kalau kita mau baca sejarah tentang masuk Islamnya Abu Sufyan, mungkin lah dalam hati kita bisa suudzon juga, karena kayaknya ini Abu Sufyan ini mungkin dia karena terpaksa tidak ada kekuatan lagi sehingga dia masuk itu. Tapi bukan begitu Rasulullah. Semua yang syahadat sudah langsung diterima dia. Nah, ini Rasulullah SAW, tutur katanya lembut, kemudian beliau dapat mempengaruhi hati sekian banyak manusia, bahkan musuh-musuhnya. Kisah tentang 3 orang yang sering nguping bacaan Quran Nabi SAW. Abu Jahal, Abu Sufyan, kemudian Al-Akhnas ibnu Syarik. Ini 3 orang sering nguping. Satu malam mereka tabrakan di pertigaan kan. Ente ngapain? Nah, enggak ngaku. Ternyata habis dengar Rasulullah baca Quran. Yang lain juga nguping dengar Rasulullah baca Quran. Padahal ketika siang hari di depan orang banyak mereka menentang Rasulullah. Mereka mengatakan jangan ngikut Rasulullah. La tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum tuflihun. Jangan kalian dengarkan Quran ini, buang saja. Singkirkan. Ternyata malam harinya mereka nguping Quran. Ya ini diantara kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau banyak diam, tidak banyak bicara, sehingga hadis itu terukur. Hadis itu kan jumlahnya itu diketahui. Kalau kita kumpulkan semua hadis ini dari riwayat semua yang ada, itu mungkin tidak sampai 100.000 hadis. Dengan dikurangi pengulangan-pengulangan. Artinya selama 23 tahun Rasulullah SAW hidup itu, ya dikisahkan atau direkam sedemikian rupa saja. Kita saja, mungkin 5 tahun, nggak sampai 5 tahun, setahun saja. Kalau perkataan kita direkam ini, mungkin udah jutaan hadis ini. Karena yang banyak omongnya. Tapi Rasulullah 23 tahun itu, hadisnya ya, itu kalau sudah dikurangi pengulangan-pengulangannya. Itu pun mungkin sudah sangat banyak kalau 100.000. Di Bukhari 4.000, yang lainnya ada yang kurang. Yang paling banyak mungkin Musnad Imam Ahmad, itu ada sekitar 40-an ribu, 30 sampai 40.000. Ada Musannaf Abdul Razik, itu mungkin sekitar puluhan ribu juga. Dan itu tapi kan banyak pengulangan. Artinya banyak diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan juga oleh Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak banyak bicara, dia banyak diamnya. Kemudian kata-katanya banyak kandungan makna tadi sudah. Beliau tersenyum, ya, tapi beliau juga beberapa kali tertawa juga, ya kan, sampai terlihat gigi geraham. Artinya orang kalau kelihatan gigi geraham ini kan berarti ketawa. Tapi ketawanya Rasulullah bukan ketawa terbahak-bahak kayak orang yang kayak orang-orang yang lain begitu. Rasulullah tersenyum, tertawa ya tertawa. Dan puncak tertawanya Rasulullah sampai kelihatan gigi geraham. Ya memang tertawa lepasnya. Bahkan salah satu riwayat, Allah alam hadisnya sahih apa enggak, tapi ada satu riwayat yang mengatakan sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang kalau tertawa itu dia tertawa lepas karena dia yakin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau tertawa lepas ini kan kita yakin bahwasanya Allah ini ya Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Tapi kalau sedih terus kan seakan-akan ingatnya tuh neraka gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala suka kalau seorang hamba itu menampakkan rizki yang Allah berikan kepadanya. Artinya kalau orang kaya ya memang harus disesuaikan. Pakaiannya ya harus disesuaikan dong. Ya kan? Kendaraan juga harus disesuaikan. Masa dikasih Allah kekayaan, kemudian pakaiannya sama juga dengan pakaian orang yang tidak memiliki apa-apa. Kan tidak cocok juga. Maka Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba yang menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Yang penting kita jaga hati, jangan sampai kita riya, kita sombong, kita angkuh, kita memperlihatkan diri kan. Nah, itu kan masalah hati. Nggak bisa dinilai oleh orang ya kan, hanya Allah yang menilai. Tapi kalau melihat orang penampilannya bagus dan lain sebagainya, nggak bisa kita kemudian suudzon orang ini sombong. Ya enggak, dia punya ya kan HP, kemudian HP canggih kan, seri terbaru. Kalau dia mau punya ya enggak masalah. Seperti kita ngasih seseorang kemudian kita ngasih pakaian itu dipakai oleh orang itu, pasti kita senang dong. Ya kan, oh, alhamdulillah apa yang saya kasih dipakai sama si fulan itu. Ya kan? Allah juga begitu. Saya kasih harta banyak, masa disimpan aja dari pakai kan? Allah. Tapi ya tadi ya masalah riya, masalah sombongnya ini ya kita
kita serahkan kepada hati kita masing-masing. Itu diantara tuntunan Rasulullah saat beliau berkata atau saat beliau. Oke, kita akan lanjutkan. Baik, Pak Bambang selanjutnya boleh Pak Bambang dibacakan. Ini sedangkan tangis beliau ini Pak Bambang. Suaranya masih mute Pak Bambang. Oh, maaf. Ya, udah. Udah bangun Pak Bambang. Oh udah. Alhamdulillah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan tangis beliau juga tidak berbeda jauh dengan senyum beliau. Tidak dengan sedu-sedan, ratapan dan suara. Sebagaimana tawa beliau yang tidak disertai dengan suara mengakak, tapi hanya berupa senyuman. Saat menangis, air mata beliau mengalir hingga bercucuran dan dari dada terdengar suara menggelegak. Tangis beliau terkadang karena gambaran kasih sayang kepada orang yang meninggal dunia. Terkadang karena rasa takut atas umatnya dan rasa sayang. Terkadang karena takut kepada Allah. Terkadang saat mendengar Al-Quran, yaitu merupakan tangis cinta dan pengagungan yang disertai rasa takut dan khawatir. Ketika putra beliau, Ibrahim, meninggal dunia, maka kedua mata beliau menangis dan mencucurkan air mata. Sebagai luapan rasa kasih sayang kepadanya, beliau bersabda saat itu. Ya. Terus, iya. Ya, bersabda, mata bisa berlinang air mata, hati bisa bersedih, namun kami tidak mengatakan kecuali yang membuat Rob kami ridho. Sesudahnya, kami benar-benar bersedih atas kematianmu, wahai Ibrahim. Di Tajrid Al-Bukhari dan Ahmad. Beliau menangis saat menyaksikan salah seorang putrinya, saat Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa di hadapan beliau hingga ayat 41. Menangis saat Utsman bin Mas'un meninggal dunia. Menangis saat ada gerhana matahari. Menangis saat sholat gerhana. Menangis saat duduk di dekat kuburan salah seorang putri beliau. Secara keseluruhan, tangis beliau itu menggambarkan beberapa keadaan, yaitu tangis kasih sayang, takut dan khawatir, cinta dan rindu, senang dan gembira, sedih karena menggambarkan siksaan, kesedihan, merasa lemah dan tak berdaya. Udah, segitu Pak terus. Ya. Sudah cukup Pak. Tapi, ya. Tadi ketawanya Rasulullah, diamnya Rasulullah, sekarang nangisnya Rasulullah. Sebagai manusia, Rasulullah SAW juga pernah bersedih. Qul innama ana basyarum mithlukum. Kata Rasulullah SAW, Allah memerintahkan, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak lain hanyalah manusia sepertimu. Maka aku makan, aku minum, aku masuk pasar, ya kan? Aku memiliki istri dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu mereka mengingkari kenabian Muhammad SAW karena mereka menganggap kenapa Nabi itu sama kayak kita, makan juga, kemudian masuk pasar juga, belanja juga, gitu kan. Seharusnya yang jadi Rasul itu kayak malaikat gitu dong. Tapi justru hikmah Allah menjadikan Rasul dari manusia sehingga orang itu tidak ada alasan. Karena kalau dari malaikat orang ada alasan kan. Maka kami tidak bisa mengikuti dia. Kenapa? Karena dia malaikat, beda dong. Tapi kalau Rasulnya itu dari manusia, nggak ada alasan. Kenapa kamu tidak bisa? Sementara Rasul juga manusia kayak kamu, gitu kan? Artinya itu yang jadi nanti alasan ya yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Rasulullah sebagai manusia biasa, beliau juga bersedih, beliau menangis. Tapi tangisan beliau ya, tidak sama seperti tangisan orang-orang biasa ya.
yang sampai meratap, sampai nyakar-nyakar dan lain-lain. Tangisan Rasulullah dengan mengalirnya air mata. Jadi ketahui. Kadang-kadang dada kerasa menggelegar karena menahan kesedihan. Beberapa kali Rasulullah menangis. Di antara saat-saat ketika Rasulullah menangis adalah ketika anaknya Ibrahim dari Maria itu meninggal. Padahal itu adalah harapan terakhir dari anak laki-laki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sebelumnya ada Qasim, Abdullah meninggal juga ya, di waktu kecil. Nah, harapan terakhir ini anak laki-laki beliau adalah Ibrahim yang lahir dari Maria. Maria ini ya budaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dulu budak kan boleh dipergauli. Nah, ketika meninggal ya sedihnya minta. Padahal itu adalah ya istilahnya kita sebagai ayah ketika punya anak laki-laki kan ada harapan bahwasanya keturunan kita akan bersambung nasab kan? Nama akan terus disebut ya, bin kita kan akan disebut kalau laki-laki, tapi kalau perempuan kan mau tidak mau penyebutan bin akan terputus karena penyebutan bin akan kembali ke bapak gitu ya kan. Tapi kalau kita masih punya anak laki-laki kan ada harapan penyebutan bin itu kena. Nama anak saya sebenarnya laki-laki Naif, jadi dia punya anak bin Naif bin Jauhar kan. Tapi kalau dari anak perempuan kan enggak, binnya akan ke suaminya ya ke bapak dia ada anak. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat kabar tentang meninggalnya Ibrahim, sedihnya minta. Beliau mengatakan tadma'ul 'ainu wa yahzanul qalbu wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Ini perkataan yang sangat syarat makna. Wa inna bika ya Ibrahim la mahzunun. Tadma'ul 'ain, air mata mengalir, air mata keluar. Wa yahzanul qalbu, hati bersedih. Tapi kami tidak berkata-kata kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih manusiawi. Tapi bagaimana menyikapi kesedihan itu tergantung kepada kita. Maka orang sedih enggak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi bagaimana dia menyikapi kesedihan nanti diminta. Dia sedih kemudian mecah gelas, melempar piring, bahkan nempeleng orang semuanya kan. Kemudian dia tidak rela dengan takdir Allah, dia menyalahkan takdir, mengatakan Allah tidak adil begini begitu. Itulah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedihnya semua orang bersedih ketika mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan. Tetapi cara menyikapi kesedihan inilah tergantung kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyikapi kesedihan, wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kami tidak mengucapkan apapun kecuali yang membuat Tuhan kami rela. Sudah, jangan berkata Allah tidak adil, itu Allah enggak rela, maka itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Wah, takdirnya tidak baik untuk kita. Ada lain sebagainya, akan menyalahkan ini itu. Kemudian wa inna bika ya Ibrahim lamahzun. Tentu kami ini sangat bersedih wahai Ibrahim ketika engkau meninggalkan kami. Itu diantara saat ketika Rasulullah menangis. Pernah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena merasakan beban berat yang beliau emban. Jadi suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta dibacakan Al-Quran oleh Abdullah ibnu Mas'ud, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hafid Quran, yang beliau bahkan mengatakan, Abdullah bin Mas'ud ini pernah mengatakan, tidak ada ayat Quran yang turun di mana kecuali aku tahu. Tidak ada ayat Quran yang turunnya kapan kecuali aku tahu. Yang beliau ini saking dekatnya dengan Al-Quran. Suatu hari bersama Rasulullah minta, wahai Abdullah, tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, Al-Quran diturunkan oleh Jibril kepadamu, masa aku harus membacakan kepadamu? Artinya seharusnya engkau dong yang membacakan kepada kami, karena bacaanmu yang paling baik, tak kami yang membacakan kepada. Tapi Rasulullah SAW juga ingin mendengar dari orang lain. Dan itu juga kebiasaan kita kan. Walaupun kita hafid Quran, walaupun bacaan kita bagus, kadang-kadang kita juga pengen mendengar dari bacaan orang lain kan, gitu ya. Karena kadang-kadang ketika kita membaca sendiri dengan membaca dari orang lain itu beda masuk ke hatinya. Kalau mendengar dari orang lain biasanya lebih meresap. Kalau kita membaca sambil memahami itu kadang-kadang pikiran kita terpecah. Ya, tapi kalau kita mendengar dari bacaan orang lain lebih meresap. Makanya lebih enak jadi makmum daripada jadi imam. Ini yang saya rasakan. Dan setiap hari jadi imam. Kadang-kadang fokus untuk memahami ayatnya itu terkalahkan oleh fokus untuk melanjutkan ayat, ya kan? Karena kita harus memikir nih setelah ini ayatnya apa, setelah ini ayatnya.
Sehingga untuk memahami ayatnya ini kadang-kadang ya, agak terlupakan. Tetapi kalau kita mendengar imam bagus bacaannya, kita bisa lebih meresapi. Ya, karena kita tidak mikir lagi lanjutan ayat, kita bisa meresapi langsung ayat yang dibacakan. Nah, Rasulullah juga begitu. Ini di antara sunnah Rasulullah SAW. Dia minta dibacakan Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini membacalah dari surat An-Nisa sampai pada satu ayat yang mengatakan fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahid. Dan bagaimana Muhammad ketika nanti di akhirat kami datangkan setiap umat itu saksi-saksi di antara mereka. Setiap umat didatangkan Nabi mereka itu menjadi saksi. Wahai Nabi, kamu sudah menyampaikan risalahku belum kepada orang-orang? Yang mereka mengatakan sudah, di saksinya. Jadi Nabi itu saksi bagi kaumnya. Artinya ketika Allah ingin menghukum seorang hamba, kan ditanya dulu. Nabi-nabi, kamu sudah menyampaikan risalah Islam belum? Sudah menyampaikan risalah agama ini belum? Kalau belum menyampaikan, ya tidak dihukum. Seorang belum dikasih tahu langsung dihukum, kan tidak. Maka nabi-nabi itu menjadi saksi, maksudnya begitu. Diminta oleh Allah, ya, ditanya apakah sudah disampaikan. Ketika sudah disampaikan, maka ketika Allah menghukum itu ada alasan untuk wajibna bika ala haula'i syahida. Setiap umat nabinya menjadi saksi dan Nabi Muhammad SAW menjadi saksi bagi semua umat. Artinya Rasulullah merasa tanggung jawab dan bebannya beliau berat di akhirat nanti. Harus menjadi saksi bagi semua umat. Artinya keselamatan atau tidak keselamatan seorang kan tergantung saksi. Ketika seseorang itu dihakimi, di sidang, ya, di satu pengadilan, yang membuat dia selamat atau dia kan tergantung saksi. Kalau saksi memberatkan hukuman, ya dia akan. Kalau saksi membela dia akan selamat. Nanti nabi-nabi ini akan menjadi saksi bagi umatnya dan Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi semua umat manusia. Artinya, akan ya, yang membuat orang selamat atau tidak nanti tergantung persaksian Nabi SAW. Bagaimana orang dalam pengadilan itu tergantung persaksian dari saksi itu. Kalau saksi mendukung pernyataan dia berarti akan selamat. Kalau saksi justru memberatkan dia, justru dia tidak selamat. Nah, ketika Nabi SAW mendengar ayat dalam surat An-Nisa itu, padahal ayat itu sering beliau baca. Tapi ketika beliau mendengar bacaan itu dari Abdullah bin Mas'ud, berlinang air mata. Ya. Dan beliau mengatakan cukup Abdullah. Ya kan? Rasulullah bersedih, bukan bersedih, Rasulullah menangis karena merasa tanggung jawabnya nanti berat ya. Harus menjadi saksi bagi umat manusia. Kemudian Rasulullah juga pernah menangis ketika Utsman ibnu Maz'un. Utsman bin Maz'un ini salah satu sahabat yang dekat juga dengan Rasulullah SAW. Sahabat yang sangat zuhud. Padahal dulunya beliau ini orang yang kaya, tapi ketika masuk Islam beliau benar-benar zuhud. Sampai istrinya mengadu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga menangis ketika matahari gerhana. Menangis karena takut. Jangan-jangan inilah hari kiamat. Artinya kalau matahari itu tertutup terus tidak balik, berarti kan selesai dunia. Maka ketika Rasulullah SAW melihat matahari atau bulan itu gerhana, langsung beliau sholat, ngajak sholat. Dan beliau memanjangkan sholat itu sampai matahari terbit lagi. Artinya kalau seumpamanya matahari itu tidak terbit lagi dan di hari saat itulah kiamat, kita menghadap kiamat itu dalam keadaan sholat. Kita nggak tahu. Kalau sekarang kita alhamdulillah dengan teknologi, kita bisa tahu kan gerhana itu kapan berawal, kapan berakhir. Kalau dulu kan tidak. Sehingga bisa jadi gerhana itulah saat terjadinya hari kiamat. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung sinarnya, artinya diredupkan sinarnya. Itu kan tanda-tanda hari kiamat. Sehingga Rasulullah ketika menemukan matahari gerhana itu beliau menangis, takut jangan-jangan hari inilah kiamat itu terjadi. Kemudian beliau ngajak sholat dan beliau tidak selesai sholat kecuali matahari kembali bersinar. Rasulullah SAW juga beberapa kali sholat dalam keadaan beliau menangis. Ya, beliau membaca satu ayat diulang. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya. Kalau seumpamanya ya Allah, engkau mengazab mereka, maka itu adalah hamba-Mu. Itu hamba-Mu, maka untuk mengazab kamu lebih berhak ya Allah mengazab. Jadi Rasulullah
kasihan dengan umat ini, sehingga membaca ayat itu Rasulullah SAW menangis. Dan lain sebagainya, ada beberapa ayat sebenarnya ketika Rasulullah SAW menangis ketika membacanya. Nah ini ya, di antara tangisan Nabi SAW. Jadi dari sini maka Nabi sebagai manusia biasa, beliau juga senang, beliau juga sedih, beliau tertawa, beliau tersenyum, beliau menangis, ya, beliau bersedih dan lain sebagainya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan kalau ada pertanyaan belum kita lanjut. Ada yang mau tanya, Bapak-bapak? Ada. Silakan Pak Bambang. Itu mau tanya, itu yang terakhir kan itu anaknya Rasulullah Ibrahim Ya. meninggal, laki. Berarti nasabnya terputus dong ya? Iya. Nasab secara anak terputus. Nah, Terputus. kan? Jadi kalau ada orang itu pakai bin terus ngaku keturunan Rasulullah itu gimana sih maksudnya? Ya. Mereka menamakan diri sebagai Ahlul-Bait. Ahlul-Bait itu berarti keluarga besar Rasulullah. Dari Fatimah. Nasab silsilah, namanya penasapan bin ya. Itu ya kan tidak. Nah, tapi namanya Ahlul-Bait itu kan berarti keluarga. Jadi dari keluarga Rasulullah. Kan dari Aisyah, dari Fatimah itu kan. Artinya masih keluarga, keluarga. Jadi ngaku keturunan Rasulullah gitu ya? Ya, keturunan Rasulullah tetaplah keturunan dari Aisyah. Dari Fatimah. Keturunan artinya secara darah itu kan memang sebenarnya tetap ada lah kan. Walaupun dari laki-laki atau perempuan itu kan aliran darah tetap ada. Cuman kebiasaan orang itu menisbahkan bin itu tadi. Nah, itu aja. Tapi kalau darah itu kan tetap. Artinya anak kita perempuan pun dia punya cucu kan aliran darah kita masih ada ke dia juga. Tapi untuk penisbahan bin itu tidak ada. Dan ini yang dulu menjadikan Abu Jahal itu alasan untuk menghina Muhammad SAW. Sehingga turun surat Al-Kautsar. Ayat terakhir dalam surat Al-Kautsar itu kan mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Jadi ketika meninggal Ibrahim itu Abu Jahal senang dia. Wah, Muhammad abtar. Muhammad ini terputus nasabnya. Artinya Muhammad tidak akan diingat lagi oleh orang karena nasab akan hilang. Binnya hilang kan? Nggak akan disebut lagi. Binnya hilang. Begitu. Waktu itu artinya, meninggalnya Qasim, Ustaz. Ibrahim itu meninggalnya di Madinah. Abu Lahab udah meninggal. Oh, Qasim ya? Allah alam, saya agak lupa, Pak. Artinya meninggalnya salah satu, ya mungkin Qasim ya. Meninggalnya salah satu anak Nabi SAW, itu dia bangga dia. Oh ya, Qasim ya. Dia bangga kan, karena berarti Muhammad tidak ada keturunan lagi. Laki-laki meninggal. Sehingga kemudian turun tadi, inna syani'aka huwal abtar. Bahwasanya yang terputus wahai Muhammad justru Abu Jahal yang terputus nasabnya. Karena walaupun secara nasab Rasulullah terputus, tapi nama Rasulullah masih tetap bangga orang menyebut, menisbahkan kepada dia. Dan sampai sekarang pasti masih ada juga keturunan Abu Jahal, karena dari Abu Jahal itu ada salah satu sahabat mulia namanya Ikrimah. Ikrimah pasti memiliki keturunan-keturunan. Tapi tidak ada orang yang mengaku saya nih keturunan Abu Jahal nih. Ya kan? Artinya secara penasapan memang tidak, tapi bahwasanya penyebutan nama itu tetap. Sehingga Rasulullah mengatakan bukan kamu yang terputus, tetapi justru syani'aka, musuhmu tadi, orang yang memusuhimu tadi itulah yang abtar, dia yang akan terputus. Dan kenyataannya begitu. Sekarang walaupun tadi ya nasab dari laki-laki memang tidak ada, tetapi masih banyak orang yang bangga saya ini sebagai ahli bait, sebagai keturunan Nabi SAW. Artinya aliran darah masih ada. Tetapi mungkin ada 1-2 orang itu kalau semuanya dicek Pak silsilah, ada ke Abu Jahal gitu ya. Tapi kan tidak ada orang yang bangga ngaku Abu Jahal. Dan binnya sudah hilang. Walaupun dia punya anak laki-laki, dan setelah itu mungkin ada keturunan-keturunan, tapi dia malah yang terputus. Nah ini salah satu kemujizatan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menyampaikan sesuatu yang akan terjadi dan tidak salah begitu. Padahal ketika ayat itu turun bisa jadi kan, supaya kelihatan ayat ini salah, aku masuk Islam aja lah, kan gitu. Semuanya kan Abu Jahal, aku masuk Islam aja lah.
Berarti kalau aku masuk Islam kan apa namanya, kan salah itu. Quran jadi salah. Qurannya salah, ya kan? Kalau semuanya Abu Jahal dia masuk Islam, nah berarti kan orang masih senang menisbahkan kepada Abu Jahal dong. Dan sampai sekarang masih ada orang yang senang menisbahkan kepada Abu Bakar, masih ada Pak. Silsilah. Kalau terakhir kemarin beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan salah seorang Arab dari Yaman, dia tinggal di Saudi. Dia mengatakan, saya kalau di silsilah ada keturunan sampai Abu Bakar. Dia bangga dia kan, karena Abu Bakar masuk Islam. Dan tidak dikatakan terputus. Tapi Allah mengatakan inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya musuhmu tadi itu yang akan terputus penyebutan nama. Kalau semuanya Abu Bakar lagi, Abu Jahal mau kan, oke lah aku masuk Islam aja lah untuk menggagalkan Quran. Tapi ternyata tidak itu. Sampai mati dan mati dalam keadaan kufur. Sehingga Al-Quran itu tetap utuh. Itu juga yang sama dengan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Allah sumpah ya, Abu Lahab ini akan masuk neraka. Artinya ini kan belum terjadi. Ayat itu turun ketika Abu Lahab itu masih hidup kok. Kalau semuanya mau supaya Quran ini salah, aku masuk Islam aja. Berarti Al-Quran mengatakan bahwasanya aku masuk neraka, tidak jadi dong. Yang kan begitu. Tapi ternyata Abu Lahab, paman Rasulullah sendiri, tidak masuk Islam juga sampai akhir ya, meninggal dalam keadaan kufur, dan ayat itu tetap terbukti kebenaran. Wallahu a'lam. Begitu Ya, Pak. baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nasir nih ya, Pak Nasir mau bertanya, Pak Nasir silahkan. Silakan Pak Nasir. Iya, Pak Ustadz, Ya. itu mengenai budak boleh digauli setelah kenabian apa sebelum kenabian, Pak Ustadz? Ya. Budak boleh digauli setelah kenabian dan sebelum kenabian. Setelah kenabian boleh, dan sampai setelah kenabian juga masih. Setelah kenabian Nabi Muhammad apa sebelum kenabian Nabi Muhammad? Ya, sampai kenabian Nabi Muhammad SAW masih boleh Pak. Dan hukum itu tidak terhapuskan. Maksudnya Dia terhapuskan dimulainya oleh keadaan. sebelum atau sesudah, Ustadz? Pertanyaannya, Ustadz. Artinya keadaan budak itu kan sudah ada sejak sebelum zaman Nabi SAW. Artinya perbudakan itu memang sudah fenomena yang biasa di zaman itu. Fenomena yang biasa di zaman itu, budak diperjualbelikan, boleh digauli dan lain sebagainya. Itu fenomena yang kemudian Islam merespon. Dan Islam tidak menggagalkan, hanya sekedar membetulkan ya. Jadi ada yang keterlaluan, maka Islam luruskan. Tapi kita jujur bahwasanya masalah perbudakan ini tidak pernah dihapuskan oleh Islam. Tapi keadaanlah yang membuat hukum itu tidak berlaku. Maksudnya keadaan gimana? Sudah tidak ada budak lagi, maka hukum itu ya tidak bisa kita perlakukan sekarang. Seumpamanya suatu saat nanti keadaan kembali ya, ada perbudakan lagi, maka hukum itu akan kembali lagi. Tapi bahwasanya budak boleh digauli, Allah alam setahu saya tidak ada penghapusan seperti halnya penghapusan di Kamut ya kan? Karena itu ya masih dibolehkan. Tetapi ada beberapa catatan juga, budak itu kalau saya tidak salah ya, tapi saya belum terlalu mendalami juga masalah perbudakannya. Kalau tidak salah, budak itu kalau dia hamil, maka dia sudah menjadi istri. Artinya tidak boleh nanti dijual lagi. Tidak boleh dijual. Menjadi ini Ustaz, bukan menjadi istri, menjadi walad. Ya. Kemudian menjadi walad gimana tuh, Pak? Dia statusnya Anak tidak sama. Dia statusnya tidak sama dengan istri, tapi dia menjadi walad. Boleh tidak dijual lagi dia? Enggak boleh. Ya, artinya tadi dia. Ya, jadi dijual. Ya, dia tidak dijual, dan kalau dia melahirkan, maka kalau tidak salah dia dimerdekakan atau gimana? Artinya dia menjadi ada walad, tapi dia tidak dimerdekakan dan tidak boleh dijual. Tapi dia statusnya menjadi walad istilahnya. Iya. Nah, disinilah bukan berarti kan ada hukum yang sudah dibetulkan gitu lah. Mungkin sebelumnya itu dia mau melahirkan, tidak melahirkan, dia mau hamil, tidak hamil, dia tetap dijual belikan dan lain sebagainya. Tapi Islam sudah kemudian membatasi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sekarang ini perbudakan nggak ada, maka hukum itu jadinya tidak berlaku.
gitu ya. Karena tidak berlaku, ya nggak perlu lagi kita perlakukan lagi. Dan Islam sangat menganjurkan untuk memerdekakan budak. Ada banyak kafarat itu yang kecil-kecil, dikit-dikit memerdekakan budak, dikit-dikit memerdekakan budak. Dan Islam menutup pintu untuk perbudakan. Hanya sedikit pintu. Pintu pertama peperangan kalau saya tidak salah. Dulu pintu perbudakan itu gampang sekali. Orang memperbudak diri boleh. Kemudian orang kalau tidak punya hutang, dia nggak bisa bayar, dia menjadi budak. Kemudian Peperangan. ada banyak pintu. Tetapi pintu yang sekarang hanya dibolehkan oleh Islam itu dalam peperangan. Artinya kalau perang kemudian dia kalah, maka boleh ditawan menjadi budak. Selain itu Allah tutup. Sementara pintu untuk membebaskan budak diperluas. Kafarat yamin, budak. Ya kan? Kafarat menggauli istri di siang Ramadan, budak. Kafarat ini dikit membunuh orang, budak. Jadi supaya budak itu habis begitu. Jadi sebenarnya sejak awal Islam itu sudah punya langkah untuk menyelesaikan perbudakan. Saya mengkaji satu buku dari seorang ulama namanya Syekh Muhammad Abdullah Dirad. Beliau mengatakan, jadi Islam itu ketika ingin menyelesaikan perbudakan itu seperti pemadam kebakaran ingin memadamkan api di di suatu tempat gitu ya. Jadi ditutup dulu sumber untuk penyebaran api itu. Kemudian setelah itu api dimatikan. Artinya kalau hanya sekedar mematikan, tapi sumber api yang menjalar itu dibiarkan, maka dia akan jadi ditutup dulu pintunya. Kemudian setelah itu diperluas jalan keluar. Allah a'lam. Nah, ada yang mungkin berpikir seperti ini, berarti enak dong, boleh gonta-ganti budak begitu ya Pak ya. Artinya budak ini kan boleh digonta-ganti dan lain sebagainya. Sebenarnya ya sama juga dengan pernikahan kan. Artinya ya mohon maaf, umpamanya seorang laki-laki menikah dengan perempuan. Kemudian tidak cocok, perempuan itu kemudian cerai, nikah dengan orang lain, kan boleh. Nanti tidak cocok, kemudian cerai lagi nikah dengan orang lain, boleh. Jadi budak juga begitu. Namanya budak oleh si fulan, kemudian dia menjual, ya sama seperti semuanya istri ditalak. Dia dijual kemudian di fulan. Si fulan kemudian dia yang menjadi tuannya, maka dia boleh menggauli budaknya tadi. Kalau semuanya dia mau menjual, ya dia seperti halnya seorang laki-laki yang mentalak istri kan. Artinya tidak banyak perbedaan sebenarnya dengan itu. Cuma perbedaan status saja. Terus tadi itu kalau dia sudah hamil nggak boleh diperjualbelikan, artinya sudah memiliki, sudah menjadi kepemilikan dari tuannya itu. Artinya kan berarti sudah terputus lagi, tidak bisa lagi untuk artinya ya mohon maaf kita sampaikan, tidak bisa lagi untuk dinikmati oleh orang lain. Kan dulu kan banyak orang juga yang nikah, artinya perempuan yang menikah beberapa kali begitu Pak ya. Artinya dari si suami fulan. Nah, budak kalau seumpamanya budak dalam hidupnya itu kan enggak semuanya setiap bulan itu kemudian ganti kan enggak. Ya mungkin dalam kehidupannya itu mungkin 1-2 tuan saja. Enggak kemudian setiap bulan ganti, dijual sana dijual sini kayak ya mohon maaf kita sampaikan kayak PSK atau kayak wanita tunasusila diperjual. Enggak begitu. Jadi hampir mirip-mirip betul dengan kalau istri kita halalkan dengan mahar ya. Nah, kalau budak ini memang dihalalkan dengan jual beli. Dan Islam merespon ketika itu, memang fenomena ketika itu fenomena yang memang membolehkan perbudakan. Sekarang sudah ada ya alhamdulillah. Allahu a'lam. Kalau seumur suatu saat perbudakan itu muncul lagi, ya hukum Islam yang ada akan merespon lagi. Karena hukum ini belum terhapuskan. Beda dengan nikah mut'ah. Kalau nikah mut'ah memang sudah dihapuskan, sudah selesai. Setelah perang Khaibar. Ya, baik. Jelas Pak Nasir ya? Benar Pak Nasir. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, Ada lagi yang lain? Bapak-bapak? Saya nambahin dikit mengenai budak, boleh nggak? Silakan. Boleh, silakan Pak Didi. Ada, jadi sebelum jadi perbudakan itu sudah ada, kemudian setelah Rasulullah SAW membawa risalah Islam, ada beberapa hal dalam perbudakan itu yang diatur dalam Islam. Jadi Islam tidak seperti Ustaz tidak menghapuskan perbudakan, tapi mengaturnya. Salah satunya itu tadi. Jadi kalau sudah melahirkan dia menjadi walad dan tidak boleh dijual. Yang pertama, yang kedua,
selagi masih milik dia, dia tidak boleh bercampur sama siapa saja. Kalau sebelum Rasulullah itu ada, dia bercampur sama siapa dalam bentuk dibayar. Jadi kayak ini, maaf ya, dengan kata-kata kayak mucikari lah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memberikan tugas kepada budak yang tidak bisa dikerjakan oleh majikannya. Jadi dia harus bisa. Kemudian yang keempat, si budak harus memakai pakaian dan makanan yang sama dengan majikannya. Dan jika dia memberikan tugas dan tidak bisa, maka majikannya harus mengerjain. Tidak ada beberapa. Dan yang terakhir, yang keenam, jika si budak itu minta dirinya dibebaskan, maka dia harus memberikan kesempatan untuk dia menjual atau membeli dirinya. Jadi dia bilang ke majikan, bebaskan aku seharga berapa kamu dulu aku beli, misalnya 10.000, bebaskan aku 10.000, aku ngutang sampai 2 tahun. Maka si budak ini dibebaskan untuk keluar rumah untuk bekerja supaya dia dapat uang, dan kemudian membayar utangnya 10.000 sampai 2 tahun dia bebas. Dan itu diwajibkan, harus dipisah. Itu beberapa 5 atau 6 peraturan yang diadakan oleh Islam setelah Rasulullah SAW datang. Jadi perbedakan perbudakan kita, bayangannya referensinya Amerika, perbudakan dia. Bukan, perbudakan di zaman Rasulullah SAW itu ketika Rasulullah itu sudah sangat totally different, berbeda. Jadi makanya dia disebut saudaramu, gitu kan, dan tanggung jawabnya ininya besar. Jadi Islam tidak menghapuskan tapi mengatur, menjaga ini ya, menjaga marwahnya. Mungkin itu saja. Itu yang saya baca. Saya punya slide-nya untuk ini, untuk karena saya dulu penggemar ini kisah perbudakan di Amerika. Di Amerika saya sangat ikutin, saya sampai dari bagaimana cara orang Amerika datang ke Afrika yang perbudakan itu, sampai orang Yahudi juga, orang Bani Israil diperbudakan di zaman Nabi Musa itu, saya banyak baca ceritanya itu. Jadi memang saya dulu penggemar perbudakan. Ya. Wah. Terima kasih Pak Didi. Jirjis juga senang perbudakan katanya. jangan diangkat-angkat, jangan. Ya, Sama memang ini, konotasi kita Pak ya, mungkin pemahaman kita ini memang yang harus dibetulkan. Seperti tadi Pak Didi bilang ya, mungkin kita pemahamannya itu kebawa pemahaman dari Amerika atau sejarah Eropa pertengahan, yang perbudakan itu ya memang dianggap tadi itu ya. Jadi sebenarnya kata itu sama, cuman konotasi yang sampai ke kita ini yang salah pahamnya. Seperti jihad lah mungkin kan. Karena ya sering dipahamkan dengan pemahaman yang salah, sehingga orang ketika mendengar kata jihad itu langsung wah, konotasinya kan. Yang ketika mendengar kata budak langsung wah, gitu. Wallahu a'lam. Ya. Mau tanya Ustadz? Silakan. Ini mengenai keturunan Rasulullah itu ya, yang laki-laki itu kan tidak ada yang sampai dewasa Ustadz ya. Nah kira-kira ada hikmah apa di balik itu nggak Ustadz? Keturunannya Rasulullah itu yang laki-laki itu meninggal semua. Ya. Yang pertama saya katakan wallahu a'lam. Tapi kita mencoba untuk menerka-nerka. Ya mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin menghindarkan supaya agama ini tidak seakan-akan terkungkung dalam keluarga gitu. Karena agama ini ya ini risalah yang memang untuk umat manusia. Sehingga tidak ada yang merasa untuk menguasai agama ini hanya karena dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam, mungkin itulah yang terlintas di benak kita. Kenapa tidak Allah hadirkan ya anak laki-laki Rasulullah sampai memberikan keturunan? Ya mungkin itu. Ya seakan-akan Allah ingin Islam ini punya kamu semua kok, bukan punya keluarga. Jadi Islam ini risalah yang siapapun bisa memiliki. Ya, baik orang Arab maupun non-Arab, baik keturunan Rasulullah maupun keturunan yang lain, semua harus merasa memiliki agama ini sama porsinya. Tidak ada kelebihan apa. Dan sejak awal Rasulullah SAW sudah mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan orang Ajam kecuali takwa. Tidak
tidak ada kelebihan orang putih dibanding orang hitam kecuali mata. Itu yang mungkin terlintas di benak saya, Imam ya. Tapi Ya, baik, hikmah-hikmah yang lain wallahu a'lam. Mungkin ada juga gitu. Habib. Oh, saya pernah dengar itu Pak Imam, Ustadz, Iya, baik. maaf Ustadz, makana Muhammadun makana Muhammad aba'un min rijalikum. Ahadim min rijalikum. Jadi tafsirnya itu Allah sebenarnya, jadi ada beberapa tafsir Indonesia. Allah sebenarnya ingin memajukan Islam, tapi bukan berdasarkan nasab. Jadi nasab itu mau diputus. Jadi makanya ketika Rasulullah SAW Ibrahim itu meninggal, Rasulullah itu sebenarnya udah tahu dia nggak akan punya anak laki-laki. Jadi waktu dia kehilangan Ibrahim itu dia tahu sebenarnya, tapi dia masih menangis karena keinginan seorang ini, salah satu cobaan buat Rasulullah SAW, keinginan seorang laki-laki itu adalah punya anak laki-laki. Tapi justru keturunan Rasulullah itu berasal dari anak perempuannya kan, dari Fatimah kan. Jadi salah satunya adalah bahwa Islam itu berjaya bukan karena nasab laki-laki, tapi karena the value of Islam itu sendiri gitu. Jadi bukan soalnya kalau dibuat, makanya sampai ada Syiah segala itu kan, karena memang zaman dulu atau masih sekarang juga orang mendewa-dewakan keturunan. Makanya sampai sekarang ada Habib itu kan, mendewakan keturunan. Padahal sebenarnya dalam ilmu genealogi ini bukan hoax ya. Ratu Elizabeth II itu, saya pernah baca buku ininya, itu bisa dirunut ke keturunan Rasulullah SAW, termasuk juga Raja Jordan. Sebenarnya karena udah ratusan tahun, maka darah itu sebenarnya nyambung kemana-mana. Mungkin saja salah satu dari kita juga keturunan Rasulullah gitu. Karena sambungan darah itu bisa menyebar dari laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, dan perempuan, gennya itu. Jadi secara hukum genealogi itu tidak, is not a big deal bahwa keturunan, dan itu yang mau diputuskan oleh Allah. This religion is not because of blood, gitu, because of the value of Islam. Makanya diputuskan laki-lakinya. Makana Muhammadun aba ahadun min rijalikum. Oh, nggak salah saya. Surah Al-Ahzab ayat 40, Ustaz. Saya pernah baca kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih Pak Didi, Ustadz Johar. Yang lain ada lagi? Apa kita mau membaca lagi Ustadz atau tanya jawab ya? Silakan. Bagaimana baiknya? Materinya sudah berganti tema soalnya nih. Iya. Iya, kita lanjutkan tanya jawab aja ya. Kenapa Ustadz? Oh ya, silakan, tidak masalah. Gimana enak? Iya. Ini sudah ganti tema. Mungkin saya tambahkan sedikit tentang ahli bait ini, Ustaz Imam. Boleh Ustadz, silahkan Ustadz. Iya. Memang betul ya, tadi Islam memang tidak memandang kelebihan satu klan dengan klan yang lain, tapi bahwasanya ada keutamaan dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita akui. Artinya Rasulullah SAW salah satu sabdanya, beliau pernah mengatakan, taraktu fikum tsaqalaini, meninggalkan kepada kalian dua hal yang berat, ma in tamassaktum bihima dan tadillu. Kalau semuanya kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan tersesat. Kitab Allahi wa itrati ahli baiti. Kitab Allah dan ahli baitku. Yang biasanya populer yang kita dengar itu adalah Kitabullah wa sunnatu rasulih, kan? Tapi sebenarnya kalau secara kajian hadis, justru yang lebih kuat periwayatannya itu itratu ahli baiti, karena itu diriwayatkan dari kitab sahih. Tapi tidak kemudian menyisihkan yang Kitabullahi wa sunnati, artinya dua-duanya. Ini menunjukkan bahwasanya ada memang penjaga-penjaga agama ini yang Allah lahirkan dari keturunan Nabi SAW, dari Hasan Husain gitu. Karena dalam sejarah umat Islam ini juga banyak dari ahli bait tadi ya, yang kita sebut ahli bait itu yang memiliki peran besar tersebarnya Islam ini, juga menjaga agama Islam. Bahwasanya ada yang lurus, ada yang tidak lurus, wajar. Karena Nabi Ibrahim juga begitu kan. Ketika Nabi Ibrahim diberikan Allah kelebihan, bahwasanya akan diangkat keturunannya menjadi imam. Qala wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim mengatakan, apakah dari keturunan-keturunanku juga
akan dijadikan sebagai pemimpin ya Allah. Qala la yanalu ahdi adh-dhalim. Orang-orang zalim dari keturunanmu tidak akan dijadikan sebagai. Artinya ya wajar dalam satu keturunan tadi ya, ada yang lurus, ada yang lurus, ada yang baik dan tidak baik. Di Indonesia sendiri ya mungkin jika kita menemukan tidak semuanya ahli bait itu ya kita anggap lurus atau baik. Tetapi bahwasanya mereka punya kontribusi peran yang besar terhadap tersebarnya agama ini, ya kita harus akui. Majelis-majelis mereka, keilmuan-keilmuan mereka, kemudian cara mereka menyebarkan Islam, itu ya kita mau tidak mau ya harus kita akui sangat berperan besar ya habaib-habaib Indonesia ini. Kenapa masyarakat kita itu sangat memuliakan, bukan karena hanya sekedar klaim keturunan itu ya, tetapi ya karena memang ada real kontribusi itu. Saya gitu. Saya juga punya beberapa guru lah yang dari ahli bait. Secara keilmuan mereka juga sangat mapan, dan mereka itu menjaga betul gitu. Jadi walaupun mereka itu semuanya kuliah atau mengambil jurusan-jurusan ilmu-ilmu umum, tetapi pendidikan agama di rumah itu sangat ditekankan. Sehingga mereka tidak lupa dengan akarnya gitu. Nah, artinya bahwasanya mereka punya kelebihan juga harus kita harus kita akui. Perbedaan kita dengan orang Syiah itu menganggap bahwasanya pemimpin setelah Rasulullah itu harus dari keturunan Ali, Hasan, Husain, dan selanjutnya itu saja. Jadi tapi bahwasanya kita memuliakan Ahlul Bait, Syiah memuliakan Ahlul Bait, sama-sama ini ada persamaannya. Tapi Syiah tadi ya, dia menganggap bahwasanya keturunan pemimpin setelah Rasulullah harus dari Ahlul Bait, harus. Kalau kita kan enggak, karena ada Abu Bakar, ada kemudian Umar, ada Utsman, ada Ali, dan setelahnya ada Bani Umayyah. Bani Umayyah sekitar 30 tahunan kalau tidak salah. Itu kan dia memimpin, dan Bani Umayyah itu bukan dari Tuhan Nabi SAW, baru kemudian setelah itu Bani Abbasiyah yang dari keturunan Abdul Muthalib, Bani Hashim, dan lain sebagainya. Itulah mungkin kita lanjutkan tanya jawab, silakan. Ya, silahkan Bapak-Bapak yang mau bertanya. Boleh seputar tema atau di luar tema boleh, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak Nasir, silakan Pak Nasir. Ini di luar tema, Pak. Setelah kita selesai nanti kan udah larut malam ini. Apa boleh kita langsung sholat tahajud? Apa nunggu tidur dulu baru sholat tahajud? Oh ya. Ya itu jawab Ustaz. Oke. Nanti memang ada istilah yang berbeda dalam ilmu fikih. Ada tahajud, ada qiyamul lail. Nanti ada qiyam Ramadan, kalau Ramadan ada tarawih dan lain sebagainya. Intinya sama, semua salat itu adalah salat yang dilakukan di malam hari. Malam hari ini maksudnya setelah Isya sampai sebelum subuh. Artinya qiyamul lail, kemudian tahajud, atau nanti qiyam Ramadan atau tarawih, persamaannya adalah salat itu dilaksanakan setelah Isya sampai sebelum subuh. Perbedaan istilah antara tahajud dengan qiyamul lail, kalau tahajud itu harus dilakukan setelah tidur. Artinya tahajud ini harus dilakukan setelah tidur. Kalau orang belum tidur, maka dia disebut qiyamul lail. Dan dua-dua ini ada keutamaan fadilahnya. Dalam hadis dikatakan, ya ayuhan nasu afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Kemudian sambunglah silaturahim. Berilah makan orang yang membutuhkan. Kemudian salatlah malam hari ketika orang-orang tidur, kamu akan masuk surga dengan keselamatan. Artinya, perintah untuk salat malam ada. Perintah tahajud juga ada. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam itu maka bertahajudlah kamu Muhammad sebagai tambahan ibadah. Nah, cuman tadi ya untuk membedakan saja istilahnya, tahajud itu lebih khusus karena tahajud salat malam yang dilakukan setelah
seorang tidur walaupun sebentar. Kalau sholat malam dalam arti qiyamul lail tadi bisa dilakukan sebelum tidur maupun setelah tidur. Dan keutamaannya sama-sama sholat malam. Tapi kenapa Rasulullah disuruh untuk tahajud, artinya tidur dulu supaya lebih segar. Biasanya orang itu setelah dia tidur walaupun sebentar kemudian dia bangun, insya Allah lebih segar. Tapi kalau dia tidak tidur, ya mungkin, ya kan? Mungkin dia apalagi dalam keadaan sisa-sisa tenaga, mungkin sholatnya tuh ya tidak semangat dan lain sebagainya. Sehingga hikmah tahajud yang harus tidur dulu itu supaya orang ketika sholat itu fresh. Tapi bukan berarti sholat sebelum tidur itu tidak ada fadilah, ada juga. Keutamaan fadilahnya sama-sama besar. Itu perbedaan istilah saja, Pak. Seperti halnya tarawih dan qiyam Ramadan. Tarawih itu apa? Tarawih itu salat malam yang dilakukan di malam Ramadan, yang dilakukan secara berjamaah. Maka kalau salat sendiri itu sebenarnya nggak bisa disebut tarawih. Karena tarawih ini istilah yang digunakan untuk salat berjamaah yang dilakukan di malam Ramadan. Artinya kalau malam bukan Ramadan, walaupun kita banyak jamaah, kita salat malam berjamaah, maka nggak bisa disebut tarawih. Nah, kalau semuanya kita salat malam, tapi sendirian di malam Ramadan, maka tidak bisa disebut tarawih, disebut qiyam Ramadan. Jadi itu salat malam Ramadan. Kalau mau disebut tarawih, maka kita harus melaksanakan secara berjamaah. Nah, cuman ya fadilahnya sama, cuman penamaan. Ya, Itu Pak terima Nasir. kasih. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Soalnya takut nanti kebablasan sampai subuh. Jadi sholat tahajudnya bablas. Ada satu trik sebenarnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ada 3 nasihat yang beliau sampaikan, dan Abu Hurairah kemudian mengatakan, saya tidak akan meninggalkannya seumur hidupku. Yang pertama, puasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur. Rasulullah memang biasanya sholat witir setelah tidur, di akhir tahajud. Ya. Tapi Rasulullah menasihati kepada Abu Bakar, sholat witir sebelum tidur. Ini bisa kita gunakan bagi kita yang mungkin susah untuk bangun malam. Paling tidak kita sholat witir dulu, karena sholat witir itu sudah masuk bagian dari sholat malam. Nah, kalau seumpamanya nanti ternyata kita bangun, maka kita sholat malam, tidak perlu lagi pakai witir. Jadi, karena ada hadisnya dari Rasulullah, ada juga perintahnya. Jadi kalau seumpamanya takut kebablasan, Pak, paling tidak 3 rakaat. Kalaupun seumpamanya benar-benar ngantuk, tidak mampu lagi menahan 1 rakaat belum tidur. Ya, baik, siap Pak Ustadz. Terima kasih. Gitu Pak Nasir. Ya, sama-sama. Ya, silakan ada lagi Pak. Pak Adi, Pak Sudirman ini biasanya tanya sulit-sulit pertanyaannya Pak Sudirman biasanya. Baru pulang ngopi ini Pak, maaf. Ya Pak Adi, silakan Pak Adi. Enggak, saya nyimak dulu deh, yang lain aja dulu. Pak Dirman biasa. Silakan dulu. Kalau Pak Adi biasanya agak-agak nakal. Nanti pertanyaannya nakal. Ini masalah perbudakan kan. Iya, Seru Pak Adi. mau nanya tentang perbudakan yang nakal tapi enggak deh. Ntar aja. Nanti nanyanya khusus ke Pak Didi aja. Pak Ambon. Gimana kabarnya Pak Ambon? Di Ada pertanyaan, Pak Ambon? unmute dulu. Bang Ampon, di unmute dulu handphonenya. Belum tahu tombolnya di mana ya? Saya nyimak dulu, Ustaz. Iya dulu. Pak Ghazali, ada pertanyaan Pak Ghazali. Ada orang Abu Dhabi itu. Tanyain dah. Oh iya Pak Andri. Pak Andri masih di karantina Pak? Sudah bebas Pak Andri? Masih nih, alhamdulillah masih di karantina. Ini Pak Lama. Mas Andri ini foto waktu ini ya, waktu kuliah ya? Iya. Kuliah mah belum sanggup beli jas Pak itu. Foto terbaru di Abu Dhabi itu Mas. Oh, gitu.
Itu Mas Jirjis kok fotonya Pak Bambang lagi ngapain? Lagi khusyuk mengaji biar buat contoh. Silakan Pak Bambang mau Kita tanya Pak sharing Bambang. aja, nggak harus pertanyaan, Pak. Ada tambahan-tambahan, masukan. Ya, mau tanya boleh lah Pak. Ya, kalau enggak, Iya, oke, Pak. silakan. Pak Yudi. Ya, Pak Sudirman. Itu Maaf, susah Pak. biasanya Pak Yudi ini. Ya, enggak. Pak Sudirman. Ini Pak, yang apa namanya? Saya mau tanya tentang masalah perjanjian perang ya. Zaman dulu gitu. Saat kita atau umat Islam menaklukkan sebuah kota atau sebuah negara ya. Karena kan yang sekarang lagi rame itu bahwa dulu seperti yang kemarin beberapa kemarin sudah dibahas ya bahwa saat umat Islam datang, apabila memang prajurit dipisahkan mana prajurit, mana perempuan, mana anak-anak, di mana tidak terlibat, maka semua akan dilindungi dan diberikan haknya sesuai dengan hak beribadah, hak hidup, hak berjualan seperti itu. Tapi kalau dia memang memberontak dalam arti kata ikut berperang, maka ya itu dia. Kalau memang ternyata mau berikrar masuk Islam diampuni, tapi kalau tidak memang dihukum entah itu dipancung, mungkin digantung atau seperti apa. Tapi ini jadi efek negatif seolah-olah jadi pembantaian lah gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang pertama saya tanyakan bagaimana dengan agama yang lain terhadap wilayah yang direbut, padahal waktu itu misalkan mayoritasnya Islam, itu satu. Apakah memang hanya sekedar menutupi aja ya? Sebenarnya mereka tuh jauh lebih kasarnya dalam tanda kutip lebih sadis lah, itu satu. Terus yang kedua, bagaimana hidup orang-orang yang pemerintahannya Muslim waktu itu, tetapi agama yang ada di bawah Muslimnya sendiri itu apakah memang sama seperti kayak kasus Indonesia lah ya, silakan beribadah, silakan ini, silakan menikah seperti itu Pak. Dan apakah perjanjian itu memang hanya berlaku selamanya atau memang hanya sampai pemerintahan tersebut aja? Ya, silakan Ustaz. Beneran susah kan Ustaz? Pertanyaannya Ustaz. Kira-kira ini tesis apa disertasi ini? Iya. Aneh nggak paham deh Pak. Saya pernah baca buku judulnya Akhlakul Khurub fil Islam. Buku ini ditulis oleh seorang ulama dari Mesir, namanya Profesor Raghib Sirjani. Beliau ini pakar sejarah, punya situs islamstory.com. Kalau antum mau buka silakan. Tapi bahasa Arab sih. Kalau tidak salah mungkin bisa diterjemah. Ada terjemahannya juga bahasa Inggris. islamstory.com. Jadi akhlak peperangan dalam Islam. Saya belum sampai selesai membaca buku itu. Tapi memang dalam beberapa peperangan Abu Bakar sering menasihati, jangan kalian sentuh pohon-pohon, jangan kamu sakiti wanita, jangan sakiti anak-anak. Biarkan orang-orang yang beribadah di biara mereka masing-masing. Kemudian yaitu tadi yang disampaikan Pak Sudirman, yang tidak bersalah ya jangan diapa-apakan gitu. Tetapi kalau seumpamanya memang orang itu memberontak, orang itu melawan, ya hak bagi pemerintah untuk menetapkan hukuman. Hukuman ini sebenarnya dikembalikan kepada pemerintah. Mau diapakan? Sekarang kan dalam hubungan, maksudnya dalam undang-undang peperangan internasional mungkin sekarang sendiri kan pasti juga ada juga lah hukuman. Jadi hukuman mati itu sebenarnya bukan berarti sadis ya. Hukuman mati itu bukan berarti sadis. Hukuman mati itu tergantung bentuk hukumannya. Tergantung bentuk kriminalnya. Seumpamanya bandar narkoba, dia dihukum mati. Kan nggak ada orang yang protes di dunia ini. Karena menganggap bahwasanya kejahatan narkoba itu besar. Nah, dalam Islam, kejahatan terbesar itu kejahatan yang menyangkut tentang agama.
Bagi orang lain mungkin itu tidak penting, tapi bagi Islam kan itu penting. Maka ada kejahatan namanya hirabah. Innal ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Orang-orang yang melakukan hirabah. Hirabah itu diartikan simpelnya itu begal, perampokan secara terang-terangan. Ya, bajak lah. Bajak laut, kayak bajak darat, kayaknya kan, seperti bajing loncat atau apa dan lain sebagainya. Wa yas'auna fil ardi fasadan, mereka bikin onar di bumi, bikin fitnah. Fitnah itu artinya kekacauan, ya, bikin huru hara, bikin makar dan sebagainya. Ayyuqattalu, maka hukuman mereka itu dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kaki secara bersila. Karena ini kan kejahatan besar, gitu kan. Nah, mungkin bagi sebagian orang itu kejahatannya tidak besar. Ya sudah, itu tergantung perspektif masing-masing. Tapi dalam perspektif Islam ini dikatakan sebagai kejahatan yang besar. Di antara kejahatan besar yang lain adalah perzinahan. Zina dalam Islam, apalagi zina itu dilakukan oleh muhsan, orang yang sudah menikah, yang dalam keadaan dia punya suami atau punya istri, maka hukumannya rajam. Bagi sebagian orang menganggap, terlalu lebay lah, masa cuman seperti itu sampai dihukum mati. Karena mereka tidak menganggap penting masalah keluarga. Kalau kita pakai kacamata orang barat, ya terserah lah. Itu kan hanya untuk melampiaskan, maksud kayak ayah mau terserah kemana-mana. Tapi dalam Islam, ini terkait dengan kesucian. Terkait dengan masalah ya yang sangat penting tentang keturunan. Jadi Islam menganggap masalah perzinahan, masalah keluarga ini masalah yang penting gitu. Sehingga ditaruh di posisi yang sangat atas untuk dimuliakan. Sehingga kalau ada yang mencederai maka hukumannya sangat berat. Nah, bagi peradaban yang lain yang menganggap pernikahan itu cuma sekedar melampiaskan hawa nafsu, melampiaskan hasrat biologis, ya terserah, silakan. Sebagaimana mereka seumpamanya menganggap narkoba itu penting sehingga bandar narkoba harus dibunuh, kan itu perspektif mereka. Mereka menganggap itu memang penting. Kalau semuanya ada negara lain dengan ya kan gantung gitu. Jadi sebenarnya hukuman mati itu tidak sadis, tapi tergantung kriminal yang dilakukan. Nah, perspektif orang melihat kejahatan itu berbeda-beda. Dalam Islam ada kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap itu kejahatan besar, yang hukumannya memang harus besar. Nah, kalau semuanya peradaban atau agama lain menganggap tadi seperti perzinahan itu hal yang remeh sehingga nggak perlulah sampai dihukum bunuh atau dihukum rajam, ya monggo, silakan kan. Karena mereka tidak menganggap penting, tapi kita diajari oleh Islam bahwasanya masalah keluarga itu masalah yang penting, suci, sakral, sehingga orang yang mencederainya harus dihukum dengan hukumannya yang berat. Nah, dalam peperangan juga begitu. Artinya ada pemberontakan, maka pemberontak ini kan masalah yang besar. Mungkin dalam hukum peperangan modern pun begitu. Ada pengkhianat negara, pemberontak. Saya rasa, wallahu a'lam ya, saya tidak banyak juga berkecimpung dalam dunia hubungan internasional. Mungkin sebagian besar negara juga akan membunuh kan, bagi pemberontak atau pengkhianat negara atau pengkhianat apalah seperti itu kan. Artinya kalau mereka menghukum dengan hukuman mati kan bukan sesuatu yang diingkari oleh hukum modern. Ya. Nah, begitu juga dengan peperangan tadi. Kalau memang dia memberontak dan lain sebagainya, maka hukuman diserahkan kepada pemerintah. Tidak harus dibunuh. Bahkan dalam Al-Quran mengatakan wa imma mannan wa imma fidaan. Sorry. Saya carikan dulu ayatnya, agak lupa saya. Bisa kita baca sama-sama. Ini. Mungkin antum yang ada terjemahannya kita bisa baca sama-sama dalam surat Muhammad ayat keempat. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. Saya terjemahkan, mungkin antum ada yang tidak membuka. Dan apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Namanya orang perang, tidak mungkin kasih sayang, Pak. Kalau kita tidak menebas batang leher mereka, kita yang ditebas. Ini dalam perang ya, tapi jangan kemudian konteks ini dicabut. Setiap ketemu orang kafir kita baca, nah ini salah. Nah ini juga orang-orang barat, orientalis yang punya niat yang tidak baik terhadap Islam itu, sengaja dia mengeluarkan konteks itu. Ini loh ayat Quran
mengatakan kalau kamu ketemu orang kafir maka pancung. Maksudnya ketemu orang kafir dalam peperangan yang berhadap-hadapan. Kalau kita nggak dipancung, kalau kita tidak pancung, kita dipancung. Ya pilihannya kan itu. Maka pancunglah, artinya maka berperanglah dengan sungguh-sungguh. Ya. Pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka kencangkanlah ikatan mereka, tangkap dan tawanlah mereka, lalu ikatlah mereka. Ini kan biasa. Ya namanya tawanan, ya masa dibiarkan? Enggak. Ya dalam hukum internasional sekarang pun ya namanya tawanan pasti akan diikat ya. Dengan tali pengikat. Dan sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka. Ini ayatnya sangat jelas. Kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang meletakkan senjatanya. Artinya sampai perang selesai, sampai ada seumpamanya perjanjian damai, ada barter tawanan atau ditebus dan lain sebagainya. Bahkan dalam ayat ini, Pak, kalau kita baca, itu pilihannya cuma dua, ditebus atau dibebaskan. Ditebus atau dibebaskan. Ya, tetapi tadi saya sampaikan, ya dalam kitab-kitab fikih pilihannya dikembalikan kepada pemerintah, ya, kepada khalifah ketika itu. Kalau seumpamanya memang hukumannya ini tidak bisa ditolerir, dan dia ketika nanti semuanya dibebaskan, dia menyusun kekuatan baru untuk menyerang Islam, kemudian untuk lagi-lagi nanti, maka tidak ada pilihan lain. Tapi kalau semuanya ada niat baik, dibebaskan dengan sukarela, ya, dengan sukarela atau dari ditebus. Bahkan ketika Rasulullah SAW dalam perang Badar, perang besar yang pertama kali dalam Islam itu, kan banyak tawanan yang didapatkan. Banyak tawanan yang didapatkan, ya, karena itu terjadi, itu dimenangkan oleh kaum muslim. Sehingga kemudian Rasulullah agak bimbang. Ini tawanan kita apa? Ya, kalau peperangan yang biasanya dilakukan umat-umat yang lain, ya sudah. Tawanan kalau nggak dijadikan budak, dipancung. Ya kan? Jarang sekali yang mungkin dibebaskan. Tapi kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, Umar, kira-kira menurut kamu kita apakan tawanan-tawanan perang Badar? Umar mengatakan, Rasulullah, kita ini baru melakukan perang besar pertama kali. Kita harus babat mereka. Artinya kita pancung semuanya, kita tunjukkan bahwasanya Islam ini kuat. Supaya tidak ada lagi yang main-main nanti, ngajak kita perang. Artinya ini perang pertama ini. Kita harus menunjukkan bahwasanya kita kuat, sehingga kita harus kasih pelajaran. Supaya kabilah-kabilah lain tidak mau perang dengan kita. Pancung semua. Tapi kemudian Rasul tanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, bagaimana menurut? Abu Bakar mengatakan, Rasulullah, ini orang Mekah, sebagian kan tetangga kami, tetangga kita. Kita semua ini dari Mekah. Sebagian yang perang, yang jadi tawanan ini, ada yang tetangga kita, ada saudara kita, bahkan ada menantunya Rasulullah SAW. Jadi kalau masa kita harus membunuh mereka gitu, sudahlah tebus atau bebaskan. Nah, ini artinya dari sini kan Rasulullah SAW sudah minta pertimbangan kepada para sahabat. Nah, di sini kemudian turun ayat Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat ke-67. Maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Rasulullah milih pendapat dari Abu Bakar. Rasulullah karena secara pribadi Rasulullah juga lemah lembut, kasih sayang, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau perang belum selesai, maka ya harus tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalian menghendaki, hai orang-orang mukmin, harta benda duniawi, artinya dengan tebusan. Sedangkan Allah menghendaki untuk kalian pahala akhirat. Sebagaimana pahala Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sehingga kemudian ada yang memang kesalahannya tidak bisa ditolerir, harus dibunuh. Ada yang ditebus. Nah, yang punya harta ditebus, yang tidak punya harta kemudian mengajarkan, satu orang mengajarkan 10 kaum muslimin baca tulis. Artinya ketika Rasulullah pengennya memilih pendapat Abu Bakar, adalah bebaskan semua jika kita sebenarnya nggak mau perang kan. Tapi karena kita dipaksa perang, nah orangnya sudah ngerasa kalah dulu. Tapi Allah mengatakan, jangan dulu,
karena harus juga ngasih pelajaran bagi orang-orang yang ya nggak bisa lagi untuk ditolerir. Nah, mungkin seperti itu Pak ya. Ya nggak tahu lah jawabannya ini nyambung apa tidak dengan pertanyaan antum. Karena pertanyaannya sudah ini apa namanya disertasi ini S3. Nanti bisa jadi inspirasi untuk disertasi S3. Baik, cukup Pak Sudirman ya. Terima kasih Pak. Saya mau komentari dikit, boleh nggak Pak Sudirman? Oh iya, ya silakan Pak. Boleh, silakan Pak Didi. Jadi kalau hukum perang itu kan sebenarnya hukum tidak hukum yang sifatnya umum. Jadi tidak semua diatur dalam agama. Cuma ada beberapa aturan agama yang mengaturnya. Seperti disebut Ustadz tadi, tidak boleh merusak rumah, tidak boleh mengganggu orang yang tidak ikut berperang, wanita, anak-anak, pendeta dan seterusnya, ada larangan-larangan tertentu. Tapi yang lain sifatnya semua umum. Apakah harus ditahu? Kalau yang kasus itu tadi kan itu Umar bin Khattab dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan 3 kali Umar bin Khattab dibenarkan karena dalam aturan ini dia bisa dibunuh, bisa juga disandra, itu juga sifatnya umum. Kalau misalnya membunuh spy, semua negara di dunia ini saya belum pernah menemukan satu negara pun di dunia ini di mana kalau dia double spy itu semua boleh dihukum mati. Peraturan sekarang, malah peraturan kalau nggak salah perjanjian Geneva juga memperbolehkan menghukum mati orang yang melakukan double spy. Kayak ketika zaman Rasulullah SAW itu Ka'ab bin Ashraf itu Rasulullah menyuruh orang untuk mengasasinasi, untuk membunuh dia, padahal dia tidak berperang karena memang gerakan Ka'ab bin Ashraf ini sangat mengganggu Islam banget. Jadi dia bisa menyusup, bisa ini karena jadi kayak bisa jadi double spy. Karena inilah buat dia waktu itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibunuh. Jadi secara umum aturannya bersifat yang sosial yang berlaku saat itu. Gitu. Islam hanya mengatur beberapa koridornya saja. Salah satunya tidak menzalimi orang yang tidak memerangi. Salah satunya itu. Wallahu. Terima kasih banyak Pak. Ya, silakan Pak Adi. Gilirannya Pak Adi. Pak Adi. Pak Adi nakal kurnia. Baik, sudah jam 11 kita akhiri ya Bapak-bapak ya. Baik. Ya, oke, baik Ustadz Johar, alhamdulillah sudah kita lalui kajian kita pada malam hari ini. Silakan bisa ditutup Ustadz Johar dengan membaca doa. Silakan Ustadz Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan keberkahan dari majelis kita pada malam hari ini, kita tutup dengan sama-sama bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan kita pribadi, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan masyarakat kita, untuk kebaikan negara kita, kebaikan umat Islam dimanapun berada, dan juga untuk kebaikan umat manusia. Kita awali dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم
الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم ya arhamar rahimin ya mujibas sa'irin ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dosa-dosa saudara-saudara kami dosa-dosa istri-istri kami dosa-dosa anak-anak kami dosa-dosa keluarga kami dosa-dosa guru-guru kami dosa-dosa murid-murid kami dosa-dosa sahabat-sahabat kami dosa-dosa masyarakat kami dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada baik yang sudah meninggal maupun yang hidup ya arhamar rahimin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya arhamar rahimin dosa-dosa kami dosa-dosa sahabat-sahabat yang telah mendahului kami ya Allah janganlah masukkan dalam hati kami rasa hasad rasa iri rasa dendam rasa benci kepada saudara-saudara muslim di antara kami ya arhamar rahimin Allahumma astur auratina wa amin ru'atina ya Allah tutupilah aib-aib kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan kami. Wa amin rawatina, berikanlah ketenangan dalam hati kami. Wa amin nafi awtanina, berikanlah kami rasa aman di negeri kami. Wa aslih a'immatana wa wulata umurina, perbaikilah pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang memiliki kekuasaan atas kami. Berikanlah mereka, jadikanlah mereka orang-orang yang berjuang menegakkan agamamu ya Rahman. Jadikanlah mereka orang yang takut kepada ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib sa'irin Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin ya Allah sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami wadawi jarhana wa jarhal muslimin obatilah orang-orang yang terluka di antara kami wa taqabbal syuhada al muslimin terimalah amalan-amalan orang-orang yang syahid orang-orang yang meninggal di antara kami Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah jadikanlah anak-anak keturunan kami, dzurriyyat kami orang yang saleh, orang-orang yang menjadi penyejuk hati, orang-orang yang menjadi penghilang kegundahan kami ya Rahman. Jadikanlah mereka permata hati kami, penyejuk hati kami. Jadikanlah mereka pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Kau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una. Ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami. Warzuqna 'uluman tanfa'una. Karuniakanlah kepada kami ilmu-ilmu yang memberikan manfaat kepada kami. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami, pengetahuan kami mendekatkan diri kepadamu ya Allah ya Rahman. Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'irin. Allahumma asrif 'anna al-bala' wal-waba' wal-amrad wal-asqam wal-mihan wal-fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasatan wa min baladina 'ammah. Ya Allah, hindarkanlah kami, jauhkanlah kami dari bala, bencana, musibah, dari segala keburukan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang ada di negeri kami maupun di negeri-negeri lain. Allahumma arhamna ya Allah. Allahumma arhamna ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami, sayangilah kami, sesungguhnya Engkau lah Maha Pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Johar atas ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat, tambahan pengetahuan kita semua. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.